Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk mata kuliah fikih ibadah, membahas tentang sholat. Maka pada hari ini kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Bapak pastikan dulu, apakah semua mahasiswa sudah tahu tentang sholat? Bapak, berapa kali sholat dalam sehari? Sholat wajib 5 kali. Sholat yang tak wajib? Sholat duha, sholat wajib ya, tahajud. Oke, Bapak berapa kali makan sehari? 3 kali. Jarang Pak ya? Hanya terus. Bapak berapa kali sholat dalam sehari semalam? Yang wajib 5 kali. Bapak sholat apa yang dilakukan ketika jam 4 sore? Tak ada Pak? Yang ada? Tak ada. Bapak sholat apa yang dilakukan ketika jam 5 sore? Sholat asar. Berarti Bapak sholatnya jam 5. Bapak kapan sholat? Sholat subuh kapan? Jam 5.00. Jam 5.00 ya. Jadi jam 5.00. Berarti azannya jam 6.00. Sholat dulu baru azan Pak ya. Bapak berapa kali makan dalam sehari semalam? Kalau makan wajibnya 3 kali Pak. Makan wajib ya. Makan rawatibnya? Kalau makan sunahnya kakak lapar makan. Nah itu makan sunahnya cemilan. Baik, yang kita bahas sholat ya. Next. Kemudian sebelum kita berbicara masalah sholat di dalam fikih klasik seperti kitab I'anatul Talibin, kitab Syarqawi, kemudian kitab Nailul Awtar, kemudian dalam hadis Subul Salam, sholat itu pasti secara lughatan dan istilahan. Kalau dalam bahasa Indonesia secara etimologi dan secara terminologi. Kira-kira bisa dibaca Pak? Apa pengertian sholat secara etimologi? Ibu yang paling belakang. Sholat berarti doa. Sholat berarti doa. Karena memang di dalam sholat itu isinya doa. Sholat saja ada namanya doa iftitah. Kemudian Al-Fatihah itu adalah doa. Ihdinas shiratal mustaqim. Kemudian duduk di antara dua sujud, apa doa apa yang bacanya? Ya kan doa semua. Berapa doa? Rabbil ya Allah ampuni dosaku. Hati-hati Pak. Nanti terjadi gempa. Baik. Salat berarti doa. Begitulah dalam surah At-Taubah juz yang ke-9 ayat yang ke-103 dan banyak lagi di dalam ayat-ayat yang lain yang menjelaskan salat itu adalah doa. Kemudian salat berarti rahmat. Ya, salat itu rahmat dan hujan juga disebut dengan rahmat. Nah, salat sebagai rahmat itu dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-43. Berarti semakin banyak kita salat, semakin banyak kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang, maka salat itu mengundang kasih sayang. Kalau merasa kita tidak diperhatikan oleh manusia, salatlah kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua secara istilah. Coba kalau Bapak yang baru datang, secara terminologi salat itu apa? Suatu ibadah yang terdiri dari beberapa ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salat. Ya, maka salat itu aqwalun itu kan ucapan-ucapan, wa af'alun dan beberapa perbuatan-perbuatan, muftatahatun yang dimulai ditakbir dengan takbir. Jadi salat itu harus dimulai dengan takbir. Allahu Akbar. Kemudian wa muftatamun diakhiri dihatamkan ditaslim dengan salam. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sholat, ketika kita sholat nih, kemudian jatuh najis pada kita, atau kita buang angin, atau kita sedang mengalami gangguan sinyal, sudah harus ada yang mau diantar ke kamar mandi, tak tahan lagi, sudah mulai sekali, tidak boleh langsung lari,
Tidak boleh langsung lari. Maka sebagai penghormatan, salam ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dia berdiri nih. Assalamualaikum. Selesaikan dulu sholatnya. Karena sholat itu diakhiri dengan salam. Hah? Iya. Untuk mengakhiri sholat seperti itu. Baru permisi lari. Ini enggak. Kan sudah dimulai dengan takbir tadi. Mau buang air besar lari aja deh. Nah gitu penghormatannya, salam dulu. Nanti ulangi balik sholatnya. Kan tadi belum sempurna. Itu dia secara terminologi tentang sholat. Next, dalil wajib sholat. Ya, dalil wajib sholat itu banyak. Kenapa Bapak ambil yang ini? Ada kalimat warka'u. Warka' itu pakai waw jamaah enggak? Pakai waw enggak? Ya, iya. Berarti kalau warka'u berarti rukuklah kamu. Yang Allah bilang itu kepada orang-orang yang banyak. Kalau satu orang pasti warka'. Kalau satu orang pasti wasjud. Akhir surah apa namanya itu? Iqra wasjud itu wasjud, tidak pakai wa kan? Ini pakai wa kan? Pakai wa tuh? Enggak. Pakai wa. Berarti beda. Kalau wasjud berarti suruhan kepada satu orang. Kalau wasjudu berarti sujudlah kalian. Kalau disebut kepada orang banyak sama sujudlah kalian. Artinya berjamaah. Seharusnya kan dalil salat itu wa aqimus shalah wa atuz zakat ya. Tapi kenapa ini diambil? Karena ada kata-kata wa jamaah di situ, menyuruh untuk berjamaah. Jadi salatnya sama-sama rukuk, sama-sama sujud, itulah yang disebut dengan berjamaah. Ya. Surah Al-Hajj ayat yang ke-77 ya. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman, irka'u ya, irka'u wasjudu. Rukuklah kalian, sujudlah kalian, wa'budu, sembahlah Allah sebagai Tuhan kalian, wa fi'alul khaira, lakukanlah kebaikan, la'allakum tuflihun, semoga kalian mendapat kemenangan atau beruntung. Inilah dalil wajib sholat. Kemudian lanjut next. Silakan Pak, Ibu baca dulu. Yang sebelah yang megang HP, silakan. Dalil wajib sholat dari hadis. Dari wajib sholat yang artinya Islam didirikan di atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah secara benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah dan berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Silakan Pak, bahasa Arabnya aja, itu bisa kita baca. Dari wajib sholat punya Islam ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamatis shalah wa itaiz zakah wa hajjil baiti wa shaum Ramadan. Oke, lanjut Pak. Kemudian Omin ya. Lihat ya. Baik. Coba Ibu. Iya, yang belas dulu. Bunyal Islam ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamatis shalah wa ita'uz zakah wa hajjul baiti wa shaum Ramadan. Wanita ya, bukan? Wanita. Jelas ya. Baik, inilah dalil wajib sholat. Maka agama Islam itu didirikan atas 5 dasar. Inilah 5 dasar ini yang dipindahkan kemudian menjadi dalil rukun Islam. Jadi rukun Islam itu bukan dibuat-buat tuh. Ada dalilnya tuh. Hadisnya sahih Bukhari, Al-Bukhari dan Muslim. Next. Baik, bagaimana kedudukan sholat di dalam Islam? Silakan Ibu yang dari sudut. Yang Arab aja ya. Hah? Kurang jelas. Baik. Ibu yang di depannya.
ya. Jadi pokok setiap masalah ialah Islam. Jadi Islam inilah sumber, ya. Islam inilah sumbernya. Dan tiangnya adalah sholat. Kemudian dan puncaknya adalah jihad fisabilillah. Kenapa puncaknya jihad? Karena berjihad itu, ya, contohnya perang itu tidak semua orang yang mau dan tidak semua orang yang mau. Makanya jihad itu tidak satu. Kalau satu saja berperang, maka kita ini tidak mendapat pahala jihad. Karena kita tak mampu. Karena kita kadang-kadang tak mau. Maka menuntut ilmu pun disebut dengan jihad. Man kharaja min baiti ila talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Bapak Ibu yang datang keluar dari rumahnya datang untuk menuntut ilmu ke STA intinya ini fa huwa fi sabilillah. Sama mendapat pahala jihad dengan berperang. Sama pahalanya. Walaupun pekerjaannya beda. Hatta yarji'a, sampai kembali dari kampus sampai ke rumahnya. Jadi selama Bapak Ibu di sini dapat pahala jihad. Kalau sudah pulang ke rumah, tak ada lagi dapat pahala jihad. Maka kuliah itu jangan malas-malas. Kita sedang berjihad. Semakin lama di sini, semakin lama dapat pahala jihad. Ya. Maka kalau kuliah itu jangan nengok-nengok zamannya. Kapan lah pulang. Dia tak tahu selama dia stay. Kata Nabi, dia dapat pahala jihad. Kalau sudah balik ke rumah, berarti dapat pahala jihad. Jadi yang pertama, sholat, kedudukan sholat sebagai yang agama. Kemudian next, ibadah yang pertama kali diwajibkan. Jadi sholat ini adalah ibadah yang pertama kali diwajibkan. Next, terus ibadah yang pertama kali dihisab. Silakan Pak dibaca. Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati shalah. Ya. Sesungguhnya yang pertama sekali dihisab atas seorang hamba di hari kiamat nanti adalah salatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sholat ini ibadah yang pertama kali dihisab. Banyak sedekah kita, tapi sholat bermasalah. Sedekah itu masih belum dihitung. Hebat pergaulan kita, ya, hebat pergaulan kita dengan orang ramah, ya macam, tetap dulu, tidak dihitung karena sholat masih berantakan. Andaikan sholatnya bagus, barulah dihitung amal-amalan yang lain. Jadi ibaratnya ini sebuah buah, ibaratnya sebuah buah, apa namanya, atau sebuah lokal lain. Maka sholat itu adalah pintunya. Ini emas di sini semua, tapi tak bisa masuk karena sholatnya bermasalah. Padahal kita payu semua, umurah semua, tapi karena sholat bermasalah tunggu dulu, selesaikan perkara sholatnya dulu. Kalau sudah selesai baru hitung amalan yang lain. Itulah pentingnya sholat. Jadi ibadah yang pertama kali dihisab adalah sholat. Tapi hal yang pertama kali dihisab adalah harta. Ya. Harta yang pertama kali dihisab daripada segi amalia kita. Kayak apa namanya, bukan amalia. Dari segi yang kita punya. Semakin banyak harta, semakin lama hisabnya. Maka orang-orang muslim itu cepat jalan masuk surga. Kenapa tidak ada harta yang mau dihisab? Rumahnya ada, tak ada, apanya tak ada. Apa yang mau dihisab? Ini ibadah yang pertama kali dihisab adalah sholat, dan kepemilikan yang paling pertama kali dihisab adalah harta. Baik, lanjut. Garis pemisah antara muslim dengan kafir. Ya. Jadi tandanya orang muslim atau tidak, tengoklah. Kalau sholat Islam, kalau tidak sholat, nah itu sebaliknya kan. Maka agar kita tidak sama-sama, kita wajib sholat. Kita harus sholat, ya. Kalau disebut pakai baju koko, banyak orang tuh pakai baju koko, pakai baju piyama, bahkan baju piyama itu dari sana,
baju Shanghai itu dari sana asalnya. Kalau disebut pakai jubah, Kungfu Solid pakai jubah kan? Dari baju kita tak berbeda. Dari apa lagi? Dari penceramah. Hebat lagi orang tuh kalau ceramah. Hebat orang ceramah. Di rumah ibadah dia tuh, dia ada juga ustaz kondang kan. Jadi berbeda kita adalah sholat. Sedekah, banyak orang lebih sedekah. Setiap kurban orang tuh bukan tiga kerbau dari dia, 20 bagi dunia. Padahal dia bukan Islam. Tak ada beda dengan mereka kecuali sholat. Kalau sempat ini juga kita tidak sholat, kita sama aja. Bangun rumah sakit, oh jangan tanya. Di Bali yang bangun rumah sakit itu mereka. Saking kasihan dari bangun rumah sakit gratis untuk lagi. Hebat itu, sedekahnya itu. Kita zakat itu mikir-mikir kan? Ya zakat itu ada luar. 35.000 zakatnya, 40.000 hanya dikumpulnya yang 5.000 kan? Itu orang bayar zakat di masjid itu. Dimakan aja masalahnya 5.000 kok. Kita belum hebat itu hebat orang tuh lagi masalah sedekah. Tidak ada beda kita bahkan orang itu lebih hebat kan? Inilah pemisah kita dengan mereka adalah sholat. Kalau juga sama-sama tak sholat, kita tidak tahu lagi apa yang terjadi. Next, penghubung antara hamba dengan Tuhannya. Ibu 24 jam hidupnya, 8 jamnya sudah tidur. Tinggal berapa jam lagi? 16 jam. 16-nya Bapak Ibu juga sudah belajar di kampus STAI yang kembali. Pulang capek. Kita juga kan berhubungan terus dengan manusia. Kapan kita berhubungan dengan Allah? Hanya 5 menit bang. Hanya 7 menit, 10 menit. Itu pun kalau khusyuk kan. Kapan itu? Kita sholat telah berhubungan dengan Allah. Allah Akbar. Untung-untung musuh. Kalau tidak ingat, tugas kuliah, ingat yang lain. Jadi sholat itu adalah posisinya, kedudukannya dalam Islam, penghubung antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Surah Thaha ayat 14. Hubungan makhluk dengan Khalik, yang diciptakan dengan yang menciptakan. Maka kalau kita tidak sholat juga, kapan terkoneksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Hanya di sebuah masalah saja. Orang-orang ini kadang-kadang payah ya. Ada masalah baru cari Allah kan? Ditinggal pacar kadang-kadang ngadunya di Allah. Allah tak suruh dia pacaran, kan? Allah larang pacaran. Tiba-tiba diputus pacar ngadunya di Allah. Kan lucu. Pacarnya yang bermasalah, apa dia bilangnya? Semua laki-laki sama. Tidak adil dia. Kalau tak ada masalah, tadi dengan Allah. Lagi kaya pacarnya, dengan Allah. Begitu bangkrut miskin, baru cari Allah. Ya Allah, Engkau tak adil ya Allah. Baru bilang tak adil. Baru datang sebentar dari Allah, bilang ya Allah tak adil. Jadi apapun kondisi kita harus terhubung kepada Allah. Mau semiskin apapun, sekaya apapun, harus terhubung koneksi kepada Allah. Ya, waktunya sholat terhubung kepada Allah. Di luar sholat ada namanya zikir kepada Allah. Baik, next. Oke, baik. Setiap ibadah sebenarnya dalam Islam memiliki hikmah yang sangat luar biasa. Hikmah sholat diantaranya adalah, coba Pak silakan bergilir. Hikmah disyariatkannya sholat, mencegah perbuatan yang tidak bukan. Ya, maksudnya apa Pak? Mencegah bukan. Berarti kalau ada kejahatan atau hal yang tidak baik itu karena sholatnya rusak. Ya, karena sholatnya rusak. Minimal dalam sholat orang nggak mencuri kan? Minimal dalam sholat orang nggak sujud kan? Ada tak orang sholat
dia kepada orang? Nggak ada. Seminimal-minimalnya mencegah perbuatan keji dan mungkar ketika sholat, ketika di masjid terpelihara dia dari keji dan mungkar. Ya, seminimal-minimalnya. Kalau yang sudah hebat tuh, memang kemana-mana dia bisa kepada sholatnya. Silakan Pak, yang kedua. Maksudnya ini artinya kita cuma minat jadi dibilangnya kita itu sesuatu yang keseharian kita diantara kita keluarga kita masyarakat. ya, kita disiplin Pak. Pagi-pagi bangun disiplin, sholat subuh. Waktu lagi sibuk-sibuknya panas menggeriting juga disiplin, sholat subuh. Sedang lalai-lalainya, capek-capek lelah-lelahnya juga ke masjid disiplin. Berhenti sebentar, sholat asar. Ya. Sudah awal malam juga disiplin. Sholat apa namanya? Maghrib. Begitu juga dengan isya. Disiplin waktu. Jadi orang yang terbiasa sholat berjamaah dia disiplin. Kenapa? Karena waktu-waktu sholat itu ada disiplinnya. Dan kita ini semua disiplin sama. Di Pekanbaru ini sama semua waktu ajannya, sama semua sholatnya, sama-sama selesai. Itu kan disiplinnya sangat luar biasa kalau sholat. Apalagi puasa, sama-sama sahur dan sama-sama berbuka. Kan disiplin itu. Ibadah apa yang bisa seperti itu? Nggak ada. Ada puasa dengan sholat yang bisa disiplin. Selain itu tidak ada. Potong kurban disiplin juga. Baik, yang ketiga, silakan Pak. Ketiga, melatih dari pribadi yang mampu. Ya, contoh. Sholat itu melatih kesabaran kita dalam menjalannya. Sama dalam hati juga seperti itu. Jadi dengan kita melaksanakan sholat itu sebenarnya sedang berarti dari pribadi yang sabar, tidak terburu-buru juga, dan berkaitan dengan kedua menjadi pribadi yang disiplin. Pribadi yang disiplin ada kaitannya. Yang nomor berapa tuh? Nomor 3, nomor 4. Silakan Pak. Ya, apa maksudnya Pak? Pendidikan derajat seorang muslim. Kalau dengan sholat kita sudah mencegah perbuatan keji dan mungkar, mendidik menjadi pribadi disiplin, maka di dalam masyarakat secara tidak langsung kita sudah menaikkan derajat kualitas diri kita sendiri. Selain dari Allah telah mengangkat derajat kita, secara otomatis manusia juga meninggikan kedudukan kita. Karena pertama kita sudah mencegah perbuatan keji dan mungkar, dan juga telah menjadi pribadi disiplin dengan sholat tersebut. Silakan Pak. Nomor selanjutnya membersihkan kesalahan dan dosa seperti contoh Al-Quran, Inna sholat dan tanha fahsya wa munkar, dan sholat tersebut kita bisa menghindari dari berbagai macam dosa dan kesalahan-kesalahan. baik. Orang yang sholat itu kan sama dengan dia di depan rumahnya ada sungai, mandi 5 kali sehari, apakah dia bersih? Ya bersih ya. Itu perumpamaannya. Baik, selanjutnya silakan Pak. Latih hidup secara tertib dan teratur. Ya, orang yang sholat itu pasti tertib. Sebelum masuk waktu dia tidak akan sholat zuhur. Sholat zuhur itu setelah masuk waktu. Tertib ya, teratur. Lanjut. Mengajarkan sifat tawadhu, rendah hati. Orang yang senantiasa sholat, mengerjakan sholat, karena dalam sholat itu ada namanya sujud. Sujud itu tunduk kepada Sang Khalik, Sang Pencipta alam.
itu dalam kehidupan sehari-hari. Dia merasa rendah hati terhadap manusia-manusia yang lain. Artinya tidak merendahkan sesama manusia. Semestinya orang yang menjaga sholat semakin rendah hati, bukan semakin sombong. Kalau ada orang makin rajin sholat, makin sombong, ada masalah dalam sholat. Lanjut. Meningkatkan kesehatan jasmani secara optimal. Maksudnya membuang sifat husnuzon kepada sesama manusia. kesehatan jasmani. Jasmani. Rukuk, sujud, Sadar tak sekarang gerakan senam itu udah meniru sholat. Rukuk artinya apa? Di gerakan sholat itu ternyata ada hal-hal yang sangat menyehatkan badan kita. Makanya hikmahnya sangat luar biasa itu. Ada senam tuh sama dengan sholat. Rukuk, kayak rukuk dia, habis itu sami Allah liman hamidah pintarannya. Ditiru-tiru kan? Dan sadar tak ketika kita sujud, darah yang dipompa dari jantung langsung ke otak kita. Kemudian dari otak langsung lagi ke belakang, dipompanya ke seluruh badan kita, sehingga oksigen itu teratur jadi dalam tubuh kita. Sel-sel darah kita pun senantiasa berulang-ulang. Coba orang yang tidak pernah sholat, kapan kepalanya lebih rendah daripada, mohon maaf, daripada duduk? Kapan? Tidak ada kan? Ternyata itu kesehatan yang sangat luar biasa. Dan gerakan itu hanya dapat dalam sholat itu. Kenapa orang yang masuk angin sakit perut? Kenapa dia seperti orang sujud? Karena itulah obatnya. Dipres dalam bunga, kemudian seperti orang sujud. Orang itu sakit perut itu kan? Iya. Kenapa? Itu kan gerakan sholat. Ternyata ada makna yang sangat luar biasa. Ada makna yang sangat luar biasa. Baik, itu hikmah tadi ya. Lanjut. Ibu siapa namanya? Ibu Nisa. Ibu Nisa. Namanya ada salah perempuan ya. Baik, hukum meninggalkan sholat. Yang pertama, Ibu siapa namanya? Yang dari depan dulu, begini. Ibu Revi. Sengaja meninggalkan sholat dan menentang kewajiban sholat. Dia kafir atau murtad? Ada orang yang meninggalkan sholat, kemudian dia bilang, sholat itu tak wajib. Kenapa bapak tak sholat? Sholat itu tak wajib. Saya tak pernah sholat. Kaya juga saya tak pernah. Kamu anak saya, dokter semua. Itu apa namanya? Kafir. Murtad. Siapa yang menentang kewajiban sholat, disebutnya sholat itu tak wajib. Sementara di Al-Quran tadi sudah kita bahas rukun Islam, berarti dia kafir. Ada orang Islam seperti itu? Ada. Banyak. Sholat itu enggak, sholat itu maksudnya itu ingat aja udah tuh. Sedang minum kopi ingat kepada Allah, sholat. Itu enggak ada tuh sholat kayak gitu loh. Berarti siapa dia? Kafir. Jelas Orang ya? tersesat. Jelas ya? Kemudian yang kedua, Sengaja meninggalkan sholat, tetapi masih mengakui kewajiban sholat tersebut. Dia kafir amali. Bapak kenapa tak sholat? Itu apa? Masih apa? Itulah maklum masih muda. Kenapa bapak tak sholat? Itulah masih terlalu sibuk. Bapak yakin tak buat sholat itu wajib? Oh ya wajib lah. Itu ada di rukun Islam kan? Dia tetap kufur. Dan tahu wajib, nanti dilakukan. Tidak sama kufur amal dia, kufur amali.
Ya. Nah, itu nomor 2, orang yang meninggalkan sholat. Ini yang ketiga, silakan Bu. Yang sana dulu, yang sudut. Enggak nampak, nah Ibu. Meninggalkan sholat dengan tidak sengaja wajib menunaikan sholat yang terluput itu. Ya, apa contohnya? Pingsan. Dari pagi pingsan sampai subuh. Dari pagi sampai subuh. Oh ya, 24 jam. Apalagi pergi dia kemarin dari Pekanbaru ke Sumbar, dia datang pakai mobil, muntah-muntah hampir tengah apa. Jangankan sholat, dia ada diletakkan di mana-mana, nggak tahu dia lagi. Kayak ini ya, muntah. Terlewat sholat atau ketiduran, tak ada yang bangunkan. Pulang kampung dia kan, pergi dia ke sawah, dia sendirian cuma nih. Udah lama kan, nggak ke sawah. Biasa kota Pekanbaru, angin sepu-sepu di pondok-pondok itu, tidur lah dia. Dari jam 1 siang, tiba-tiba tidur sudah jam 8. Jam 8 dia bangun. Orang tuanya pun sudah buat di WhatsApp, anak saya bilang. Anak saya bilang dari jam 1 pagi belum pulang malam-malam. Itu sholat zuhur asarnya kemana? Maghribnya. Nah, inilah dia. Ya, ada yang dikodok, ada yang diiadah, ada yang diganti. Tapi jangan pura-pura pula kan? Sedang tidur, bangun di asar, kira-kira tidak ada, tidur lagi lah. Bangun lagi maghrib, tidur lagi lah. Nah, itu bahaya itu. Bisa-bisa nanti masuk kepada yang kedua ya. Ini yang ketiga nih, orang yang seperti itu, insan atau apa ya, terhipnotis, tak sadarkan diri, atau apalagi kesurupan dia 2 hari, kan jin yang merasuk pada dia. Itu baru yang ketiga, tapi tidak sengaja diganti nanti. Baik Bu Nisa, next. Syarat wajib sholat yang pertama apa? Sama-sama Islam. Kalau tak Islam tidak wajib sholat, karena sholat itu rukun Islam. 2, ketiga, keempat, suci. Yang kelima, sadar. Tidak gila ya. Syarat sah sholat. Jadi sholat itu sah. Yang pertama sudah masuk waktu sholat, kemudian baru sah sholat. Walaupun tidak azan, tidak iqamah, sah sholat. Contohnya di mana? Di kebun, di ladang. Tapi kalau kita banyak di kebun, contoh nih, banyak sedang outbound atau sedang rekreasi 20 bus ya, berangkat ke Sungai Hijau, masuk waktu zuhur, ya udah azan aja 1 orang, sholat berjamaah gitu. Jadi azan itu nggak selalu di masjid. Orang kebakaran, ada kebakaran, 1 orang azan, ya, 1 orang azan itu kebakaran. Apa? Ada lagi gempa, 1 orang azan, jangan semua menjadi azan, ya. Sudah masuk waktu. Kedua, cuci badan, terus pakaian tempat sholat dari hadas dan najis. Kita yang sholat suci, tempat sholatnya suci, ya. Kemudian sajadahnya pun suci, tempatnya suci, kita pun suci. Karena orang yang sholat itu semuanya suci, menghadap kepada Allah yang Maha Suci. Nah, kita pun sudah suci. Apa buktinya kita suci? Kita sudah istinja, kita sudah wudu. Wudu itu artinya bersih, suci. Makanya kita berdoa kan, Allahumma ja'alni minal
Kemudian next, syarat sah sholat yang masih sama ya. Ini yang ketiga, menutup aurat. Bentar Bu, bisa. Menutup aurat. Syarat sah sholat itu menutup aurat. Ketika kita sholat, terbuka aurat kita, dengan sendirinya sholat itu batal. Ya kan? Ada bapak-bapak pakai sarung ya, karena kuatnya kipas angin hilang sarung, ke bawah. Itu sholatnya nggak sah lagi. Udah salam ya, assalamualaikum warahmatullahi lari. Apalagi kipas blower itu kan, Kipas air. bapak-bapak itu kan dari rumah sembarangan aja, sandal, cuci, kadang lupa dia kita pakai celana, kok nggak sarung. Dibuka itu, langsung batal wudhu lagi. Kemudian dipastikan lagi sarungnya yang bagus, di apa kuat. Sama dengan perempuan biasa tuh terbang apa aja tuh, teleponnya tuh, kalau di kipas blower tuh. Maka kalau terbuka, ulangi sholatnya, biasa. Kemudian menghadap kiblat. Menghadap kiblat itu di tempat tertentu. Kalau misalnya kita di kapal menuju dari Bengkalis ke Batam, kalau masih tahu arah kiblat. Tapi kalau tidak tahu lagi arah kiblat, apa aja, tanya orang dulu, mana arah kiblatnya? Sana. Cuman masalahnya, kapal bukan ini bulunya, ini ekornya. Betul kita tuh arah sana, cuman nanti mutar dia. Arah sana jadi jalan, ada apa-apa. Sama dengan sholat di pesawat. Sholat di pesawat, kalau kita 8 jam dalam pesawat atau 10 jam, ya Amerika kan 12 jam. Mekah berapa? Mekah 8. Ya Amerika itu 12 jam. Maka nanti sholat di situ. Kan kami dalam perjalanan Pak, boleh jamak qasar. Kalau 12 jam, cobalah jamak qasarnya di mana? Ya tetap di situ kan, di pesawat bukan 12 jam loh. Iya. Ya tetap di situ kan. Misalnya di jamak qasar antara zuhur dan asar, berarti di mana? Kan belum sampai itu. Berarti kan di pesawat. Nah di pesawat tuh tergantung tempat duduknya aja. Tidak mungkin kita mana tahu arah kiblat aja situ, nggak mungkin kita apa kan? Kita kembali. Atau ada keringanan nanti menghadap kiblatnya ketika di suasana tertentu. Itu dia ya. Baik, lanjut. Bu Khairun Nisa. Yang dianjurkan sebelum sholat, yang pertama azan. Ini anjurannya. Yang kedua iqamah. Next. Baik, kita praktek ya. Satu-satu kemudian tata cara sholat. Kita lihat dulu. Itu di gambar yang pertama. Penjelasannya di sana. Yang pertama, berdiri tegak menghadap kiblat. Itulah dia tuh. Gambar pertama. Kemudian takbiratul ihram, gambar kedua. Bersedekap, gambar yang ketiga. Baik, kita ambil 3 orang. Silakan Pak maju dalam praktek. 3 orang. Imam besar Pak juga. Ya, imam besar. Bapak imamnya. Bapak imamnya. Iya. Kena apa lah? Oke, 2. Bisa tuh. Sini satu.
bagaimana kita bisa melihat orang berdiri tegak? Itu dari samping. Coba dulu Pak. Udah berdiri tegak tak apa-apa tuh. Tengok dari samping. Pak, kenapa Pak berdiri tegak? Maksudnya nengok kanan. Bener sini, tengok Bang. Udah tegak enggak tuh? Masih bungkuk enggak? Mas Bung. Memang Pada gitu. Dia udah berdiri tegak ya. Lurus. Bapak lagi. Coba tengok. Udah berdiri tegak tak? Bapak yang mana? Udah. Bapak tengok. Udah berdiri tegak. Nah, kemudian takbiratul ihram ya. Silakan takbiratul ihram. Contohnya. Ya Bapak. Bapak. Ya yang dua ini silent ya. Ibu silent. Coba Allah Akbar. Pakai Allah Akbar. Bapak yang imam juga. Di mana? Di rumah. Di rumah tangga. Bapak. Iya, coba. Oke, silakan. Nah. Berdiri tegak dengan catatan bagi orang yang sanggup. Ada bapak-bapak yang situ nanti suruh berdiri tegak. Nah, ada orang yang di kursi roda tidak harus berdiri tegak. Yang di kursi roda pakai catatan. Baik Bu Nisa, silakan. Kemudian membaca doa iftitah. Lanjut. Membaca surah Al-Fatihah, ya. Kemudian lanjut yang keenam, membaca salah satu surat atau ayat dari Al-Quran yang dianggap mudah bagi orang yang sulit. Kalau orang yang habis 30 juz dianggapnya semua mudah. Lanjut, nomor 7, ruku. Perhatikan dulu. 3 orang lagi, 2 orang. Silakan Pak yang belum. Seperti Ya. mana nih Imam gua? Bapak ini imam di mana? Imam di kantor. Oh, Bapak imam jadwalnya bergilir. Maksudnya gimana? Bapak di kantor. Yang di mana tuh? Bangsa. Oh iya. Bapak sebagai mana? Sebanyak Siapa lagi yang Ini Pak. yang mana? Ada apa sih? Oh, ada perbedaan. Apa? Ada perbedaan dari kelompok sama yang pesantren lain apa? Tidak apa-apa. Oh, ada perbedaan. Iya. Mas. Oh iya. Mustafa Bia. Yang mana? Ya. Standar Kubah. Kalau Mustafa Bia yang lagi Mustafa Bia. Oh iya. Itu gambar pertama, gambar apa tuh? Gambar pertama itu 0 derajat, artinya berdirinya lurus. Yang kedua 90 derajat rukunya. Ya. Rukunya 90 derajat, kemudian sujudnya 135 derajat. Nah, itulah dia gambarnya. Coba dipahami dulu gambarnya. Kita berdiri tegak saja dengan rukuk. Oke, siapa dulu Pak? Silakan. Wah, mantap lurus ya.
Baik, bisa dipahami ya gambarnya itu. Rukuk, derajat, sujud, gerakan sholat, berdiri, rukuk, sujud dan duduk. Baik, silakan. Lanjut Bu Nisa. Nisa aja, nggak pakai file. Ada. Ustaz Ustaz Jafar juga. Nanti saya poin bisa.